Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini saya ingin mengajak saudara sekalian untuk sama-sama kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik untuk kita tonton dan kita komentari dari seorang ustadz besar yang membahas isi Alkitab di dalam masjid dan disaksikan langsung oleh ratusan jemaahnya yang hadir di situ. Beliau membahas tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan menurut saya ini bagus karena sudah memberitakan firman Tuhan di dalam masjid. Tetapi yang saya komentari, apakah kitab mereka sudah tidak berlaku lagi sehingga mereka selalu membahas isi Alkitab di dalam masjid. Nah teman-teman, sebelum kita komentari lebih jauh, kita tonton dulu video berikut ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam channel kita Orang Surau, yang insya Allah kita akan mencoba mereaksi video yang telah kita tampilkan di awal tadi. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam video tersebut yang memiliki channel tersebut berusaha memframing bahwasanya Habib ini, Ustadz ini, Kiai ini mengajarkan keimanan kekristenan di dalam masjid kepada jemaahnya. Benarkah demikian? Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita sebagai seorang muslim tidak begitu cepat percaya akan berita ini, karena rasanya tidak mungkin seorang kiai ataupun seorang habib barangkali ya mengajarkan keimanan Kristen di dalam masjid secara terang-terangan begitu. Tentunya akan menimbulkan reaksi dari jemaahnya, itu sudah pasti. Kalau kita lihat di dalam video tersebut, kelihatannya kayak wajahnya seperti Syekh kayak Habib kayaknya ya, Habib Taufik ataupun mungkin Habib Syekh, barangkali kalau kita lihat wajahnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun sebelum ini kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita simak dulu video yang aslinya seperti berikut ini. Toleransi di Indonesia sangat luar biasa. Kita saling membantu dalam memberitakan Injil. Ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyaksikan video yang kedua ini, ternyata Habib ini sedang menjelaskan tentang adanya semacam keraguan, adanya ketidakkoneksian antara ayat 1 dengan ayat berikutnya. Surat Lukas pasal 20 ayat 36 dengan Lukas ayat 24 39 43.
Yang pertama, Lukas mengatakan di sana bahwasanya mereka kelak dibangkitkan dalam bentuk malaikat, seperti malaikat. Tentunya malaikat tidak bisa dilihat. Sementara dilihat dari ayat lain bahwasanya Yesus akan dibangkitkan, bisa diraba dan memiliki tangan layaknya manusia biasa. Inilah penjelasan dari Habib tersebut. Ya, di sini saya sedang tidak menjelaskan apa yang tidak saya ilmui, yang tidak saya mengerti dan yang saya tidak ketahui. Tetapi di sini saya hanya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Habib ini. Bahwasanya Habib ini di sana menjelaskan bahwa di dalam kekristenan menurut beliau ada semacam adanya keraguan, adanya ketidakcocokan antara satu ayat dengan ayat lain. Ini yang disampaikan oleh beliau. Nah, kalau menurut saya, maaf, kalau saya sedang tidak menjelaskan hal tersebut karena saya tidak mengilmui tentang ayat-ayat yang berada dalam Bible. Saya tidak mengerti dan saya tidak paham. Cuman di sini saya ingin coba menjelaskan bahwasanya Habib ini menjelaskan tentang ini loh. Nah, gitu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya bahwasanya sebagai bentuk klarifikasi dari kita setelah kita cek, setelah kita cari videonya yang pasti ya, yang memang kita dapatkan di sana, ustadz ini, kiai ini, Habib ini sedang tidak mengajarkan keimanan Kristen kepada jemaahnya, tetapi dia menjelaskan adanya semacam keraguan di dalam Bible. Itu yang beliau sampaikan, ya, itu yang beliau sampaikan. Artinya di sini ketika kita mendapati sebuah berita yang rasanya tidak mungkin, ya, seperti adanya seorang Habib menyampaikan Bible, menyampaikan berita Injil di dalam masjid, itu rasanya tidak mungkin. Kalau itu mungkin, tentu akan ada protes dari jemaah yang lainnya. Maka hal ini rasanya perlu kita tabayyun. Hal ini mesti kita klarifikasi, kita cari sumbernya yang jelas. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu berita dari orang fasik, kata Allah, fatabayyanu, maka hendaklah klarifikasi. Cari beritanya yang benar, cari ke sumbernya, supaya kamu tidak merugikan sebuah kaum lantaran kejahilan kamu, sehingga nanti dengan kejahilan kamu itu kamu akan menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini perlu kita cari informasi yang valid ya, supaya nanti umat ini tidak tergiring oleh framing ataupun yang disampaikan oleh channel tadi, seolah-olah memframing, mengarahkan bahwasanya ini loh ada Habib yang menyampaikan, memberitakan Injil kepada jemaahnya secara terang-terangan. Sebetulnya bukan itu isinya, tetapi Ustadz ini, kiai ini, Habib ini lagi menjelaskan bahwa di dalam kekristenan ada semacam keraguan. Ini yang beliau sampaikan. Sekali lagi maaf, ini bukan kata saya hanya menjelaskan karena saya tidak mengilmui tentang kekristenan, jadi saya tidak ikut campur tentang urusan keagamaan orang lain. Ya, cukuplah saya akan mengurusi tentang agama saya, karena memang saya tidak mengilmui tentang hal itu. Tidak mungkin rasanya suatu hal yang tidak kita ilmui kemudian kita paksakan untuk berbicara, itu rasanya tidak elok dan tidak baik. Barangkali ini yang mesti kita sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi, memberikan edukasi bagi kita bersama agar tidak gampang memakan atau menerima sebuah informasi yang sumir, ya, sebuah informasi yang sumbang di tengah-tengah masyarakat kita, ya. Barangkali ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.